Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UAS. Nah, jadi adapun materi kita pada pertemuan terakhir ini adalah mengenai sistem pendukung keputusan. Jadi di sini ada beberapa pengertian, yaitu pengertian sistem, baik dia pengertian pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Nah, jadi di sini ada pengertian sistem, yang mana sistem itu berasal dari bahasa Latin sistema, yaitu dari bahasa Yunani, yang mana sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang terdiri dari elemen komponen itu dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini menurut si Triyayudi dan Sabana. Kemudian ada pengertian keputusan. Nah, keputusan itu merupakan suatu hasil ataupun output yang didapat dari suatu proses untuk menentukan pilihan mana yang akan diambil sehingga menghasilkan suatu pilihan akhir. Ada juga dia menurut si Al-Hamidi, yang mana keputusan itu merupakan kegiatan memilih suatu strategi tindakan dalam pemecahan masalah. Jadi misalnya kalian itu ingin mengambil suatu keputusan, maka kan keputusan itu adalah suatu pilihan akhir. Yang mana yang harus kalian ambil, apakah A ataupun yang B. Nah, jadi untuk mencapai target atau waktu tertentu, maka lakukanlah dia yang pertama itu kriteria keputusan. Nah, jadi kriterianya itu banyak pilihan. Kenapa banyak pilihan? Karena kalau satu itu bukan sebuah keputusan, nggak perlu lagi kalian pikir kamu mengambil yang mana gitu kan. Kemudian ada kendalanya. Kemudian mengikuti suatu pola atau model tingkah laku. Banyak input, ada faktor risiko, serta dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Sedangkan tahapan-tahapannya yaitu identifikasi masalah. Nah, jadi kalian cari dulu tuh masalahnya kira-kira apa. Harus kalian identifikasi dulu apa aja masalah yang ada sebelum kalian membuat suatu keputusan. Kemudian pemilihan metode pemecahan masalah. Nah, jadi pada pengambilan keputusan itu kalian juga harus menggunakan namanya metode. Ini akan dibahas sekitar semester 5 atau semester 7 tentang metode yang dipakai pada sistem pendukung keputusan. Nah, contohnya itu ada metode Topsis, metode SAW, metode AHP, MAUT, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Jadi data-data apa aja tuh yang harus kalian ambil, atau data-data apa aja yang dibutuhkan sebelum melakukan sebuah keputusan. Kemudian mengimplementasikan model, mengevaluasi sistem positif dari sistem alternatif yang ada, serta melaksanakan solusi. Nah, kalau pengertian sistem pendukung keputusan itu sendiri adalah SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin atau komputer dan pengguna. Kemudian biasanya SPK itu ditunjuk untuk membantu pembuatan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai level manajemen. Dan SPK mampu memberi alternatif solusi bagi masalah semi atau tidak terstruktur bagi perseorangan ataupun kelompok dalam berbagai macam proses dan gaya pengambilan keputusan. Jadi kalau disimpulkan itu, SPK itu merupakan sebuah sistem pengambilan keputusan baik terstruktur ataupun semi terstruktur, yang mana dia itu mampu untuk membantu manusia baik dia kelompok ataupun perorangan dalam mengambil suatu keputusan dengan sistem berbasis komputer. Nah, adapun tujuannya yaitu seperti membantu manajer dalam mengambil keputusan, memberikan dukungan seperti pertimbangan manajer, meningkatkan efektivitas keputusan, kecepatan komputasi, meningkatnya produktivitas, dukungan kualitas, berdaya saing, serta mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan penyimpanan. Nah, sedangkan keuntungannya sendiri yaitu membantu mendukung pencarian solusi dalam berbagai masalah yang kompleks. Kemudian merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan, mampu untuk menerapkan berbagai strategi, pandangan, dan pembelajaran baru, fasilitator, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya, bisa kalian baca juga. Kemudian komponennya. Jadi komponen terdiri dari manajemen data, manajemen model, perangkat lunak, dan subsistem dialog. Nah, ini ada gambarnya. Jadi di sini ada manajemen data, manajemen model eksternal, kemudian subsistemnya, antarmukanya. Nah, di sini udah digambarkan ya. Nah, jadi misalnya nanti kalian mengalami suatu kendala
Atau misalnya gini, ingin melakukan di perusahaan kalian. Nah, contohnya kalian ingin tuh mengetahui siapa sih karyawan terbaik yang ada di perusahaan tempat kalian. Nah, dalam satu perusahaan nggak mungkin kan hanya satu aja karyawan atau dua, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, jadi dari ribuan itu kira-kira siapa sih yang pantas, A, B, C, D, atau siapa. Nah, jadi sistem pedoman keputusan inilah yang nanti membantu kalian dalam menentukan siapa sih karyawan terbaik yang ada di perusahaan kalian, tentunya dengan metode yang ada seperti yang saya bilang tadi, baik otopsi, SAW, AHP, maut, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.